Apa yang kita akan pelajari pada kesempatan ini sebenarnya hendak menegaskan apa yang telah kita bersama pelajari di pertemuan keempat. Ini hal yang tidak lazim. Apa yang kita pelajari hal yang agak kurang akrab di telinga kita. Tetapi kita bersyukur selama beberapa tahun belakangan ini kita telah membedah banyak hal yang benar-benar menakjubkan. Doktrin mengenai keselamatan, soteriologi, doktrin mengenai kehendak bebas, doktrin mengenai Allah, doktrin mengenai kristologi, dan lain sebagainya. Tapi baiklah kiranya Tuhan memberikan kita pencerahan untuk bisa menangkap kebenarannya. Salah satu pokok pengajaran dalam gereja yang diperdebatkan hebat di sepanjang sejarah gereja adalah siapakah atau apakah Roh Kudus itu. Ada pandangan yang mengesankan bahwa Roh Kudus seperti tenaga aktif yang mengalir berasal dari Bapa. Dalam hal ini, Roh Kudus digambarkan seperti aliran tenaga listrik. Dan Allah Bapa digambarkan sebagai pusat tenaga listriknya. Dan tentu Roh Kudus sebagai arus listriknya. Ini pandangan yang kurang tepat. Sebab tentu Roh Kudus bukan sekedar tenaga aktif yang berasal dari Allah. Seperti yang ditafsirkan oleh beberapa teolog. Kalau menekankan Roh Kudus sebagai hanya tenaga aktif seperti arus listrik, maka bisa memunculkan asumsi bahwa Roh Kudus hanya suatu benda atau kekuatan. Ini jelas salah. Ini pandangan yang tidak proporsional terhadap Roh Kudus. Padahal Roh Kudus adalah suatu pribadi. Suatu pribadi memiliki apa? Pikiran, perasaan, kehendak, dan satu lagi berdaulat. Bisa mandiri, independen. Tetapi ternyata Roh Kudus apakah suatu pribadi? Ya. Apakah pribadi ketiga? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya ketika Roh Kudus mewakili Bapa dan Anak. Bapa dan Anak di surga, Roh Kudus memenuhi jagat raya ini. Tetapi bisa tidak dikatakan pribadi ketiga. Kenapa? Nah, kita baca sekarang, kita bahas lebih mendalam. Sebenarnya tentu pandangan bahwa Roh Kudus adalah tenaga aktif yang mengalir berasal dari Bapa itu memuat sebagian kebenaran. Maka saya katakan tidak tepat, saudara, ya, bukan salah sama sekali. Memuat sebagian kebenaran. Mengapa dikatakan sebagian kebenaran? Sebab memang Roh Kudus keluar dari diri Allah Bapa. Dan yang menarik, saudaraku sekalian, kata keluar di situ, ekporeumai. Ini kata berarti to go forth, go out, depart. Keluar, berangkat dari, datang dari. Atau bisa berarti meneruskan atau melanjutkan. Kata ekporeumai juga bisa berarti to flow, spread abroad. Hal ini menunjukkan suatu relasi antara Bapa dan Roh Kudus yang tidak pernah bisa putus. Seperti arus listrik dengan sumber tenaga listriknya. Maka tadi saya katakan ada loh kebenaran sebagian. Tapi tidak betul semua, ada sebagian kebenaran. Itulah sebabnya kalau dikatakan bahwa Roh Kudus seperti arus listrik yang mengalir keluar dari sumber tenaga listriknya, mengandung sebagian kebenaran. Sebagian saja artinya satu aspek saja. Ya. Bukan kebenaran penuh, sebab kebenaran harus dilihat dari semua aspek. Seperti misalnya kalau dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang cerdas. Oh benar, itu hanya sebagian kebenaran. Sebab manusia memiliki banyak aspek atau dimensi.
Kalau manusia hanya menjadi makhluk cerdas, jadi apa? Makhluk cerdas tapi tidak beretika. Makhluk cerdas tapi tidak berperasaan. Jadi apa? Benar, manusia adalah makhluk cerdas. Tetapi itu baru satu aspek dari banyak aspek dan dimensi dalam diri manusia. Ya kan? Kecerdasan baru satu aspek dari banyak aspek yang ada dalam eksistensi manusia. Namun demikian pandangan bahwa Roh Kudus adalah tenaga aktif yang keluar dari Bapa, itu menjadi inspirasi yang baik untuk membuka rahasia mengenai Allah Tritunggal. Dengan pandangan ini, bahwa Roh Kudus itu seperti tenaga arus listrik yang keluar dari sumber tenaga listrik, maka pandangan mengenai Tritunggal bisa dilengkapi. Berbicara mengenai fenomena bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa, sebagai perbandingan bahwa Tuhan Yesus pun berkata bahwa dia, kalau dikatakan dalam terjemahan kita, datang. Tapi terjemahan itu sebenarnya tidak tepat. Saya bukan mengada-ada, saudaraku. Tentu sebagai pengajar Alkitab, saya harus benar-benar mengerti dan menguasai bahasa asli Alkitab. Nah, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 28, tertulis, Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Mestinya kan aku keluar dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Tapi digunakan kata datang itu dalam terjemahan kita. Sebenarnya lebih tepat digunakan keluar dari Bapa. Dan kata datang atau sebenarnya lebih tepat diterjemahkan keluar itu, aslinya itu exerchomai. Exerchomai lebih berarti go out, come out, get out, go away. Kata exerchomai tidak sama dengan ekporeumai. Kalau Roh Kudus keluar dari Bapa, berarti Roh Kudus tetap ada hubungan tadi to spread abroad, to flow, tahu nggak? Tapi kalau exerchomai itu beda. Go out, get out, come out, go away. Hebat ya, dua kata itu berbeda, saudara. Itu kecerdasan Alkitab kita luar biasa. Ya sayang selama ini kita tidak belajar ini dan rahasia ini tersembunyi. Dalam hal ini seakan-akan Tuhan Yesus keluar dari Bapa dan bisa berstatus terputus. Bisa menjadi pribadi yang terpisah dari Bapa. Bisa mandiri dan berdaulat. Ingat pelajaran yang lalu, yang namanya pribadi itu bisa mandiri, berdaulat, mengambil keputusan, selain punya pikiran, perasaan, dan kehendak, juga punya kedaulatan, bisa mandiri, bisa ambil keputusan. Ya. Kalau Roh Kudus tadi, ekporeumai, itu artinya memancar keluar, mengalir, flow out. Tetapi kalau exerchomai itu keluar putus, go away. Get out. Saya bukan mengarang ya. Itu kalau penterjemah itu suka diambil sumpah. Supaya dia tidak bohong. Wah kalau pendeta berani bohong. Jahat. Yang belajar bahasa Yunani silahkan lihat di kamus. Ya. Sekali lagi saya tentu mengerti bahasa ini ya. Demikianlah faktanya Tuhan Yesus bisa meninggalkan kemuliaan keluar dari Bapa dan menjadi manusia yang berdaulat sendiri. Filipi 2 ayat 5-7, dia mengosongkan diri, kenosis, menghampakan diri. Dan dalam perjalanan hidupnya di dunia, ia pernah menyatakan bahwa Bapa meninggalkan dirinya ketika di kayu salib. Nah, ini klimaks. Klimaks dari fakta bahwa Allah anak bisa terpisah dari Bapa. Makanya ketika kita belajar kristologi, kita membaca di sana Tuhan Yesus berdoa. Cemooh ejekan tetangga kita mengatakan kalau dia Allah sendiri, dia nggak berdoa.
Dia nggak tahu Allah itu apa. Coba Allah itu apa? Kita sudah membedah apa itu Allah. Pribadi yang memiliki kehendak yang kehendaknya tidak boleh, tidak bisa dicegah. Belum selesai. Dan dalam melaksanakan kehendaknya, ada eksekutor atau pelaksananya. Nah, dari mana itu Pak? Rumusan itu. Rumusan itu Tuhan sendiri yang buat. Musa kau kujadikan Elohim. Kan gitu. Dan Harun jadi nabinya. Itu Tuhan membuat rumusan apa itu? Allah. Ketika menghadapi Firaun, Musa sebagai prakarsa utama. Tetapi pelaksananya Harun. Tongkatnya tongkat Harun. Kenapa bukan tongkat Musa? Nah, itu hebat loh. Hebat. Sudah kita bahas juga bahwa memang sejak dulu Allah selalu menggunakan kata yang berbentuk jamak. Ada tunggal, jamak, dan dual. Bukan dual. Kalau dual itu sejajar. Dua kuping ini dual nih. Mata ini dual. Bapak dan anak itu bukan dual loh. Jamak. Karena ada hierarki, saudaraku. Dan kita juga telah belajar, Tuhan Yesus berkata, Bapak lebih besar daripadaku. Nah kita jujur, kita mengadopsi apa yang orang Yahudi punya dan tidak merubah-rubah, bro. Elohim. Itu jamak. Nah Tuhan Yesus itu betul-betul Allah anak yang dipercaya Bapa di surga melaksanakan pemerintahan atas jagat raya. Lebih ekstrim lagi itu di Yohanes pasal 1 loh. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi, betul? Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tuhan Yesus loh. Dalam Mika pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa pemerintahannya sejak zaman purbakala, sejak zaman dulu kala udah memerintah. Jadi sebenarnya yang tampil muncul di dekat pohon Mamre menjumpai Abraham itu siapa? Tuhan Yesus. Bukan siapa-siapa. Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Nah, betul-betul bisa terpisah. Dan Tuhan Yesus pun sebenarnya juga bisa gagal. Kalau tidak ya sandiwara dong. Di dalam Ibrani pasal 5, betul? Dia berdoa dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang berkuasa menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya dia didengar. Karena kesalehannya dia didengar. Masuk dia pura-pura? Enggak. Jadi betul-betul ada Bapak dan betul-betul ada anak. Dan kita enggak perlu malu mengakui itu. Jadi Allahnya dua dong. Satu, itu dua. Satu dalam lembaga. Satu dalam institusi. Makanya unik juga itu Alkitab cuma 1-2 ayat yang mengatakan Allah itu esa. Dan ketika bicara itu kan bukan soal membedah berapa jumlah kata esa itu. Konteksnya soal alamat. Berkenaan dengan adanya banyak dewa-dewa. Allah esa. Berkenaan dengan adanya banyak dewa-dewa. Tidak ada Allah lain, hanya satu. Gitu. Ini loh. Dan ternyata dia jamaah. Ada Bapa, ada Anak. Roh Kudus representasi yang ada seluruh jagat raya. Gampang itu. Jangan dikasih gambaran telur itu ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya, ngaco. Jadi tambah pusing orang. Enggak kan? Enggak usah pakai gambaran-gambaran begitu. Jadi Bapak punya anak. Emang punya? Kok gitu? Yang dari sononya gitu. Kok lu terganggu sih? Walaupun ada kemungkinan untuk bisa berdaulat sendiri, Tuhan Yesus menundukkan dirinya kepada Allah Bapa. Ia tetap menjadi satu dengan Bapa dalam kehendak dan rencana Bapa. Ia tidak bertindak di luar kehendak dan rencana Bapa. Itu tunggal. Berbeda dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak akan pernah bisa meninggalkan Allah Bapa atau sebaliknya. Tidak pernah Roh Kudus terpisah dari Bapa. Di mana ada Bapa pasti ada Roh Kudus, tetapi di mana Roh Kudus belum tentu ada kehadiran pribadi Bapa. Nah ini jadi kacau nih. Kalau baca begini pusing orang. Saya ulangi ya. Kalau Tuhan Yesus bisa terpisah
Roh Kudus tidak pernah bisa. Tidak pernah bisa meninggalkan Bapa atau sebaliknya. Tidak pernah Roh Kudus terpisah dari Bapa. Di mana ada Bapa pasti ada Roh Kudus. Tetapi di mana Roh Kudus, belum tentu kehadiran pribadi Bapa secara penuh bersama. Sebab Bapa ada di dalam surga. Namun demikian, di mana ada Roh Kudus, kehadiran Bapa beserta juga. Kehadiran Bapa bukan kehadiran pribadinya. Dalam hal ini bisa dibedakan antara kehadiran pribadi Bapa secara penuh dengan kehadiran Bapa melalui atau di dalam rohnya. Makanya doa Bapa kami bunyinya apa? Bapa kami yang di surga, bukan Bapa kami yang gelandangan kemana-mana. Pribadi Bapa ada di dalam surga, tetapi kehadiran Bapa diwakili oleh pribadi Roh Kudus. Di sini kehadiran Bapa melalui rohnya bisa menjadi pribadi, yaitu Roh Kudus. Kok bisa? Ya bisa. Kalau saya ada di sini, di rumah saya tidak ada Erastus. Tapi kalau Allah Bapa ada di sini, dia juga bisa di mana-mana. Itu bedanya Allah. Saya tuh sudah kepikir dari anak SD mesti diajarin begini. Kalau ditanya Allahmu 3, emang masalah buat lu gitu. Mesti diajarin tuh anak-anak SD itu. Dari SD SMP biar ngerti. Ini implikasinya luar biasa loh saudara. Implikasinya dalam hidup jadi luar biasa ini. Kita jadi mengasihi Tuhan, menghormati Bapa, waduh hebat. Ya, oke. Jadi bisa mengerti bedanya exerkomai dan ekporeomai. Oke, kalau exerkomai itu get out, come out, go away. Tapi kalau ekporeomai itu to flow, betul? Spread abroad, keluar, mengalir keluar, nggak terpisah. Maka kalau dikatakan bahwa Bapa di surga seperti pusat tenaga listrik, Roh Kudus seperti arusnya, itu ada benernya. Tidak mungkin arus terpisah dari sumber tenaganya. Tapi jangan berpikir pendek loh. Roh Kudus itu pribadi, bukan benda. Kenapa bisa pribadi? Karena membawa pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa. Kok bisa? Ya itu Allah bisa. Kalau beta sing bisa. Allah bisa. Makanya kalau kita berdoa kepada Bapa di surga, kita harus menghayati Roh Kudus itu memang ada di mana-mana. Kalau kita berurusan dengan Roh Kudus, kita harus dalam penghayatan, kita berurusan dengan Allah Bapa yang ada di surga. Pusing enggak kira-kira saudara? Oke, ya enggak, tapi yang pusing-pusing. Oke. Nanti clear, nanti jadi clear saudara, clear ya. Oke. Sampai di sini jelas? Kalau Tuhan Yesus bisa berdaulat terpisah, Roh Kudus tidak bisa karena nyambung terus gitu ya saudara. Oke. Sekarang Bapak segala roh, ini menarik. Satu hal sangat penting yang harus dipahami dan diterima. Bahwa semua realitas pribadi yang memiliki roh telah menerima roh dari Allah Bapa. Semua pribadi yang memiliki roh itu berasal dari Bapa. Tidak ada roh yang bukan berasal dari Bapa. Maksudnya bahwa tidak ada roh yang menjadi pribadi yang bukan berasal dari Allah Bapa. Semua roh berasal dari Bapa. Itulah sebabnya dikatakan bahwa dia adalah Bapa segala roh. Patriton pneumaton. Ibrani 12 ayat yang ke-9. Ibrani 12 ayatnya yang ke-9. Ya. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Lebih taat kepada Bapa segala roh. Terus? Supaya kita boleh hidup. Ini kalimat mesti dikhotbahkan khusus saudara. Waduh bagus. Bapa segala roh itu menyimpan berjuta misteri. Selamanya tidak pernah kelihatan. Yang saya pahami loh. Selamanya. Representasinya adalah Tuhan Yesus yang akan memerintah. Dan kehadirannya meliputi jagat raya. Tuhan Yesus pernah ngomong satu kalimat.
Anak tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak melihat Bapak. Betul nggak? Pasti konteksnya bukan hanya sekedar 3,5 tahun atau 33 tahun di dunia. Sebab manusia tanpa Allah juga bisa menjalani hidup baik-baik bagaimana begitu. Ini pasti menyangkut kekekalan. Anak tidak bisa berbuat apa-apa. Yang jadi problem adalah, apakah kekuatan Allah Bapa yang tak terbatas juga dimiliki Tuhan Yesus? Bapa, Anak, Roh Kudus ini ngeling loh. Ngeling loh. Ngeling kan? Ngeling. Bapa, Anak, Roh Kudus ngeling. Jadi anak gak bisa buat apa-apa kalau tanpa Bapa. Nah, maka sebagai anak dia menundukkan diri sepenuh-penuhnya. Nah, kita sebagai anak juga menundukkan diri sepenuh-penuhnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Tidak banyak orang di dunia ini yang benar-benar menghayati hal ini. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukan hanya dalam arti status. Memang roh yang ada pada kita itu roh dari Allah. Memang roh yang ada pada kita itu roh dari Allah. Kita sudah membaca tadi bahwa Tuhan Yesus berkata, aku keluar dari Bapa, exerchomai. Exerchomai. Aku keluar dari Bapa. Lucifer diciptakan oleh Allah memiliki apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu kira-kira Lucifer itu pribadi nggak? Pribadi. Dengan memiliki, mungkin juga bahkan memiliki fisik. Coba baca Yeskiel 28:13. Kan selama ini bingung tuh. Sebenarnya iblis itu punya fisik nggak? Nah, ini sedikit intermezzo. Berhubung ada penemuan baru, saya taruh dulu di sini. Kan waktu bicara soal Lucifer, Hillel bin Sa'akhar, kita pertemuan soal Lucifer malaikat itu banyak juga ya. Berapa bulan ya? 2,5 bulan atau 3 bulan. Iya. Hebat. Baca, ayo Yeskiel. Yeskiel 28 ayat yang ke-13. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau. Terus? Permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Ya, kalau dia hanya roh, nggak perlu dihubungkan dengan hal fisik. Setuju nggak? Nggak mungkin dong, nggak perlu dihubungkan dengan hal fisik. Tapi ini belum kuat kalimat berikutnya. Tempat tatahannya terus diperbuat dari emas. Nah, tatahannya ini yang jadi masalah. Kalau Tuhan pakai palungan, yang ini tatahan ini melaka. Yang artinya ornamen, artikel, atau property. Ini menunjuk bahan yang digunakan untuk membentuk oknum pribadi ini. Bisa. Tapi paling tidak itu tempat tatahannya atau pembaringannya itu emas. Pikirkan saja, ini kalau nggak suka terima ya udah kan, cuman saya lempar doang. Kan kebetulan saya tahu bahasa Ibrani, lalu saya beritahu. Ternyata ada unsur bahwa Tuhan punya, Tuhan menciptakan Lucifer itu dengan fisik. Fisik. Entah semacam Iron Man. Bisa nggak? Sangat bisa. Teknologi Allah memungkinkan itu. Dia tidak perlu makan minum. Tapi punya kesaktian yang hebat. Bisa. Bukan tidak mungkin. Kalau tatahannya dari emas, artikel ornamennya, itu pasti ada barang yang dibuat di atasnya. Itu fisik, tidak mungkin nggak fisik. Cuman saya khawatir bahwa materi yang digunakan bukan tanah, tapi semacam ya, bukan tanah gitu loh ya. Oke. Itu bisa menunjuk bahannya. Begini saudara, orang suka terganggu kalau saya ngomong ada 3 anak terkemuka.
Saya sudah diingatkan, itu orang bingung tuh Pak. Yang itu tuh, ya oke, bingung orang ya. Tapi saya sih nggak mau mencabut perkataan itu. Memang begitu kok. Anak pertama itu Tuhan Yesus, itu anak tunggal. Nggak bisa digandakan. Penguasa. Kepercayaan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu artinya menerima kemuliaan pemerintahan. Oke? Yang kedua, Lucifer, the Prince of Heaven. Nah ini lebih ngeri lagi kalau Tuhan Yesus bagaimana? Apakah ada fisik? Ini lebih misteri yang kita nggak bisa tahu. Tapi sekarang nggak misteri lagi karena Tuhan pakai tubuh manusia dan ke surga pun dengan fisik yang makan seperti kita. Dan Tuhan janji loh mau makan bareng. Sekarang puasa. Puasa makan anggur atau minum anggur? Aku tidak akan makan anggur ini sampai di kerajaan Bapa. Itu artinya bisa jadi anggur itu atau aku tidak bisa bersuka cita. Karena anggur itu kan bahasa pesta kalau untuk orang Yahudi. Jadi dia tidak akan bisa tenang sebelum menang. Kan iblis lawan Adam 1-0. Iblis menang dong. Iblis lawan Tuhan Yesus 0-1. 1-1 dong. Tinggal kita sekarang ya kan. Itu kalau kita misalnya lawan Denmark 2-2 tinggal 1 gitu ya. Wah itu yang menentukan. Nah kitalah yang menentukan. Selamat berjuang. Tapi masalahnya kita itu sudah 0-1 sama dia. Kita pribadi sama iblis sudah 0-1. Kenapa? 1 di dia 0 di kita. Watak kita udah buruk. Nah apa maksudnya? Kalau Adam jebret lahir itu innocent. Innocent loh. Innocent itu gak suci juga gak berdosa. Innocent ya. Tapi kita begitu berat lahir udah berdosa. Makanya anak kecil nggak diajarin nakal udah nakal. Atau kan ada anak kecil yang tiba-tiba temannya dicubit, temannya terus nangis terus dia. Nggak pernah diajarin begitu tuh ya. Ya nggak? Dulu kamu gitu kayaknya. Oh nggak ya. Kalau saya begitu kayaknya ya. Dulu zaman film Star Trek ya. Kita kan ketawa tuh Star Trek bisa terbang ke jagat raya gini-gini. Hari ini kita melihat bahwa betul-betul manusia bisa lakukan sebagian dari Star Trek. Komunikasi non-wireless maksudnya ya. Itu bisa. Sekarang bisa. Anda bayangkan kita ngomong sama orang di Las Vegas begini. Ya, oke boleh. Oke, setuju. Gila nggak? Sudah punya begini kan? Hebat loh. Udah wireless loh. Itu teknologi manusia yang berdosa. Kalau teknologi Tuhan yang sempurna gimana? Pasti hebat. Kan ditemukan lagi teknologi yang katanya tubuh bisa kayak gak kelihatan tembus. Bisa mengalahkan partikel. Ya iblis pasti punya teknologi macam begitu. Nah kan maksudnya? Bukan tidak mungkin. Jangan diketawain. Kalau udah ketawa berarti Anda memang masih punya pikiran alam Ken Arok. Teknologi sekarang kan luar biasa. TV aja begini. Gile kan TV bisa. Gak kepikir kan bisa begitu. Iya. Terus kita teruskan ya. Kalau malaikat itu anak-anak Allah. Iya itu di Ayub pasal 1 ayat 6. Itu anak-anak Allah. Lalu kalau manusia diembus. Nah sekarang. Gini. Bapak di surga itu punya anak terkemuka itu, siapa tadi? Tuhan Yesus, Lucifer dan Adam. Malaikat-malaikat juga roh-roh. Tapi roh-roh yang melayani. Ini pasukan Allah. Bisa keluar jadi fisik juga bisa roh. Ini, makanya jangan heran kalau roh jahat itu bisa gak kelihatan, hanya orang tertentu yang punya indigo atau apa sejenisnya bisa, di situ, bisa gitu ya. Tapi juga bisa muncul. Bisa goyang-goyang pohon. Bisa. Bukan tidak bisa. Bisa, saudaraku. Apa sih itu? Kayak monyet gitu. Saya punya beberapa pengalaman waktu saya sendiri di Bekasi. Ya. Setan bisa begitu. Itu roh. Roh jahat. Dulu malaikat. Tapi jangan sombong loh. Anda bisa ngusir setan tuh jangan sombong. Sebab targetnya bukan setan. Tapi Lucifer yang masuk dalam pikiran yang Tuhan Yesus berkata, nyah iblis, itu nyah setan.
Masa Pak Lucifer? Tuhan yang bilang, nyah setan. Tuhan yang bilang, aku pilih kamu 12-1 adalah iblis. Kalau kamu tidak sepikiran dengan aku, kamu iblis. Alkitab loh, bukan beta yang ngomong. Nah, 3 anak terkemuka lalu ini. Ini anak-anak Allah. Tapi Roh Kudus tidak pernah disebut anak. Coba pikirkan. Kalau Tuhan Yesus anak, Roh Kudus tidak. Karena Roh Kudus itu memang Roh Allah sendiri. Allah yang menyimpan berjuta misteri itu memenuhi jagat raya tanpa batas. Dan Tuhan Yesus itu menerima kemuliaan. Artinya kuasa pemerintahan. Pasti di-link dengan roh. Supaya dia pun juga bisa seperti Maha Hadir. Seperti Bapa maksudnya. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bukan Tuhan Yesus yang menyertai. Roh Kudus. Tapi kalau terpaksa dia turun. Makanya waktu Paulus dicegah jangan kasihan nekat, Roh Kudus bicara nekat, Roh Kristus yang turun. Oh, itu hebat loh, kalimat-kalimat itu membuka rahasia Allah Tritunggal. Dan kita tidak perlu malu mengakui Allah itu ada Bapa, ada anak. Bapa tidak pernah kelihatan, anak yang jadi raja yang kelihatan. Lebih ngeri lagi kalau dikatakan di Alkitab, dia menjadi yang sulung, kakak paling gede. Coba, sampai begitu? Kok begitu amat sih, ngawur banget? Emang begitu. Kalau roh-roh yang keluar dari diri Bapa menjadi pribadi yang mandiri, antara lain Tuhan Yesus, Lucifer, malaikat-malaikat dan manusia. Keluar dari Bapa di sini exerkomai, keluar dan bisa berstatus apa? Terpisah, berdaulat dan mandiri. Berbeda dengan Roh Kudus. Tidak akan terpisah dari Bapa. Sebab memang Roh Kudus adalah roh dari Allah Bapa sendiri. Atau kehadiran Allah sendiri. Dalam hal ini yang harus ditegaskan bahwa Roh Kudus bukanlah pribadi mandiri yang terpisah dari Allah Bapa. Selamanya Roh Kudus adalah bagian dari diri Allah Bapa yang tidak pernah terpisah. Tidak pernah terpisah. Maka tidak pernah ada satu kemungkinan Roh Kudus melawan Bapa. Tidak mungkin. Rohnya sendiri. Tidak mungkin, saudaraku. Kalau anak bisa. Waktu Tuhan Yesus berkata, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia nyaris tidak nurut loh. Dia nyaris tidak nurut. Roh Kudus tidak ada intrik sedikit pun membantah Bapak. Karena rohnya Bapak. Selamanya dia menjadi bagian dari Allah Bapa. Waduh, nanti kalau di surga itu ya, Roh Kudus tetap memenuhi jagat raya. Tetap seperti hari ini. Hanya Tuhan Yesus yang jadi kepala pemerintahannya. Saudara, keluarga kerajaan itu memerintah. Keluarga kerajaan itu memerintah. Memang bukan karena memerintahnya itu kita mau di sana, bukan. Karena kita mau bersama dengan Tuhan. Tapi karena keluarga kerajaan pasti memerintah. Kamu yang muda-muda ini bersyukur dan mudah mendengar ini. Kamu akan jauh lebih baik dari kami orang-orang tua yang waktu muda belum dengar yang begini. Demikian pula Tuhan Yesus walaupun bisa terpisah dari Bapa, bisa berdaulat dan mandiri, tetapi Tuhan Yesus menundukkan diri kepada Bapa. Ia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Dia bukan jadi Tuhan bagi kemuliaan diri sendiri. Dia jadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Setiap lutut bertelut tidak mengaku Yesus adalah bagi kemuliaan Allah. Itu hebat loh kalimat itu. Dulu kita cuma dengar begitu nggak ngerti maksudnya. Sekarang kita tahu. Dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Hebat saudaraku. Bukan bagi dirinya sendiri loh. Bagi kemuliaan Allah. Selamanya ia menjadi anak tunggal Bapa yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menerima kuasa pemerintahan. Tuhan Yesus akan selama-lamanya di surga, memerintah jagat raya tanpa batas ini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa ngeling dengan Bapa, sehingga kekuasaan Allah Bapa bisa diberikan kepadanya. Dia bisa menciptakan langit dan bumi, bisa karena kekuasaan Bapa diberikan. Makanya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, engkau kembalikan kemuliaan yang kau berikan padaku sebelum dunia dijadikan. Kemuliaan itu ya segala keagungan sebagai Allah. Dia masuk dalam lembaga Allah itu.
Inilah unik dan dahsyatnya Allah Bapa. Ia bisa berada di surga, tetapi kehadirannya bisa di mana-mana. Bagaimanapun pribadi Allah Bapa ada di surga sesuai dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Tetapi kehadirannya bisa di bumi dan di mana-mana. Kehadiran Allah Bapa atau cara kehadirannya inilah dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bisa dikatakan sebagai bagian dari pribadi Allah Bapa, tetapi bukan Allah Bapa. Allah Bapa di surga, Roh Kudus yang hadir di mana-mana. Dalam hal ini Roh Kudus bertugas melaksanakan apa yang Allah Bapa kehendaki atau yang Allah Bapa kerjakan. Berkenaan dengan proyek penyelamatan umat manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang percaya. Nah, ini kita akan bahas di lain kesempatan. Bagaimana Roh Kudus meneruskan karya Tuhan Yesus, karya keselamatan. Makanya begini saudara, aku akan buat musuhmu bertekuk lutut di kakimu. Siapa yang bicara itu? Bapa di surga untuk Tuhan. Berarti Tuhan Yesus tidak bisa menaklukkan sendiri tanpa Bapa. Kamu sudah membuktikan Tuhan Yesus, kamu sudah membuktikan iblis bersalah. Jadi corpus delicti, betul? Udah kamu naik sekarang. Betul? Sekarang orang percaya yang akan berperang. Maka iblis bisa dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawa. Nah, orang percaya ini yang menerima Roh Kudus. Lebih berguna bagimu kalau aku naik. Kalau aku naik, Roh Kudus turun. Kamu yang menggantikan. Makanya kita harus menang. Yang ditunggu itu bukan orang Kristen yang ke gereja. Orang Kristen yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Orang Kristen yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus ini akan meneruskan karya keselamatan. Ini aspeknya itu banyak loh saudara. Sampai bilangan orang yang tidak menyayangkan nyawa cukup, maka iblis dihancurkan. Kita ini orang yang mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Itu juga bersangkut paut dengan pemerintahan dalam kerajaan surga. Jadi tata. Itu diduduki oleh orang-orang Kristen yang menjadi keluarga Allah. Yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Itulah yang ditunggu saudaraku. Dan Bapak berkata, aku taklukkan musuhmu. Rohnya yang dalam diri orang percaya yang menaklukkan iblis. Caranya apa? Menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Waduh, kalau ngomong begini saudara, kita itu jadi gak pengen apa-apa rasanya. Halo, cuman pengen menang aja gitu. Ya, kita ini sudah 0-1 itu loh, 1-0. Udah jelek gitu loh, lahir udah jelek. Jadi benernya setengah mati. Tapi bisa kalau kita mau. Dalam hal ini, Roh Kudus juga berfungsi sebagai perwakilan dari Allah Elohim. Sebab Roh Kudus mewakili kehadiran Allah Bapa dan Allah Anak sebelum berinkarnasi menjadi manusia dan setelah kebangkitannya. Selamanya nanti Roh Kudus akan selalu mewakili Allah Elohim. Jadi begini Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus belum datang ke dunia jadi manusia, Bapa Anak di surga, sesekali turun. Tuhan Yesus menampilkan diri secara fisik. Ya, dia suruh 2 malaikat, kamu datang ke Sodom. Itu Tuhan Yesus, dia kembali. Imam Melkisedek, betul nggak? Terus, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, Allah Bapa yang memerintah jagat raya, lewat Roh Kudusnya. Nah, anak lagi bertugas. Roh Kudus pun menyertai anak. Jangan orang pikir, oh, kalau unitas, bukan trinitas, unitas. Itu di sini dipanggil Pak Wiknyo, di rumah Wik-Wik. Ya semuanya Pak Wiknyo. Salah, itu unitas. Waktu Tuhan Yesus dari manusia, dulu bayangan kita, dia masih di sana. Terus dia berkata, gue jadi bayi itu. Enggak, betul-betul mengosongkan diri. Tidak ada Tuhan Yesus di surga, enggak ada. Yang ada Bapa. Betul-betul Tuhan Yesus jadi manusia. Dan bisa enggak balik. Kalau dia kalah, enggak balik. Maka kalau dia berdoa, kalau gue doa dia Allah. Memang doa ada Bapaknya. Maksud doa dirinya sendiri. Ada Bapak, dia anak. Ngerti enggak lo? Maksud Allah punya anak. Pengertian anak itu bukan anak bejo sama kasiem keluar si Parto. Bukan begitu. Sekarang kan orang bisa cloning, betul? Cloning. Tanpa
pernikahan aseksual bisa cloning. Allah pun bisa mengkloning dirinya dari rohnya. Sebenarnya yang Maha Kudus itu Allah Bapa. Itu Allah yang esa, yang dahsyat. Betul-betul tunggal, tidak ada duanya. Nah, Tuhan Yesus jadi anak yang memerintah, pelaksananya. Disebut Elohim. Kalau El doang, the mighty, itu pasti Bapak di surga. Tapi karena Bapak nggak kelihatan, ya ada L-nya buat kamu. Ngerti maksudnya? Anda ngerti maksud saya? El itu the mighty, itu Allah Bapak sebenarnya. Tapi karena yang tampil Tuhan Yesus, ya udah buat kamu deh L-nya. Nah, kalau pas gabungan, Elohim. Dalam hal ini Roh Kudus juga berfungsi sebagai perwakilan, oleh karenanya, kalau Roh Kudus disamakan dengan arus listrik dan Allah Elohim sebagai pusat tenaga listriknya, ada benarnya. Tapi baru sebagian kebenaran. Benarnya adalah bahwa Roh Kudus selalu berhubungan dengan Bapa dan tidak akan terpisah seperti arus listrik dengan pusat tenaga listriknya. Sebab Roh Kudus adalah kehadirannya. Tidak benarnya adalah bahwa Roh Kudus tidak boleh disamakan dengan suatu benda atau kekuatan yang tidak berperasaan, tidak berpikiran, tidak berkehendak. Fakta Roh Kudus ini berbeda dengan Allah Anak, Tuhan Yesus, yang bisa mandiri terpisah dari Bapa menjadi manusia. Kalau teliti memperhatikan Alkitab, dapat diperoleh kenyataan bahwa Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Komponen-komponen ini ciri-ciri suatu pribadi. Roh Kudus adalah roh yang tidak kelihatan tapi real atau nyata. Roh Kudus adalah cara berada Allah yang esa. Harus dipahami dengan benar bahwa Allah adalah esa atau satu dalam lembaga atau institusinya. Tetapi jamak dalam pribadinya. Institusinya tunggal. Di luar ini nggak ada Allah. Tapi di dalam keesaan itu ada kejamaan, ada pribadi-pribadi. Jadi sebenarnya Elohim itu cuma dua, Bapa dan Anak. Sedangkan Roh Kudus mewakili Elohim. 3 dong Pak? Ya bolehlah. Ya boleh, nggak apa-apa. Nggak salah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi jangan lupa bahwa Roh Kudus ini perwakilan dari Bapa itu yang menguasai kata raya. Mau dimasukkan boleh, mau tidak boleh. Baiklah kita menjadikan. Itu berapa? Bapa dan Anak. Kan di Alkitab dikatakan anak tidak bisa buat apa tanpa melihat Bapa, betul? Anak yang berkata, aku yang menciptakan semua itu. Nah, Roh Kudus di mana? Di mana ada Bapa ada Roh Kudus. Tapi di mana Roh Kudus belum tentu ada pribadi Bapa secara penuh. Jadi Roh Kudus ini omnipresent. Berarti Allah Bapa dan Allah Anak juga di mana-mana melalui di dalam Roh Kudus. Dan kehadirannya inilah, saudaraku sekalian, diwakili oleh Roh Kudus. Amin.